Pada tahun 1920-an sampai 1930-an, Soekarno adalah seorang yang paling vokal, yang paling dicari oleh Belanda. Dicari tidak untuk ditangkap, tetapi dicari untuk dilihat apa kegiatan-kegiatannya. Karena Soekarno memang salah seorang tokoh yang sangat meresahkan. Dia mulai menggemparkan itu ketika berpidato di Chong Jawa, tetapi dengan bahasa yang sangat kasar dan menunjukkan prinsip-prinsip egalitarian dan prinsip-prinsip non-chauvinistiknya. Kemudian setelah itu, dia mengumpulkan banyak sekali pejuang-pejuang dalam satu barisan. Ini tentu saja membuat Belanda gusar. Dan Soekarno pun pada waktu itu merasa dirinya itu selalu dikuntit oleh intel-intel Belanda. Soekarno mengaku dalam buku biografinya yang sangat terkenal itu, bahwa sejak saat itu kemanapun Soekarno pergi, itu intel-intel Belanda selalu ada membuntutinya. Bahkan Soekarno terpaksa harus melakukan rapat dalam beberapa detik saja. Dia berpapasan dengan seseorang, ngobrol tentang sesuatu, pergi. Soekarno datang membungkuk di suatu tempat, padahal di situ ada tempat rapat, pergi lagi. 1 atau 2 menit saja itu sudah sangat cukup buat Soekarno pada waktu itu untuk membuat sebuah rapat-rapat tentang bagaimana cara perjuangan kemerdekaan Indonesia. Soekarno tahu dia sedang dibuntuti. Intel-intel Belanda pun tahu bahwa Soekarno tahu bahwa dia sedang dibuntuti. Dan Soekarno tahu bahwa intel-intel Belanda itu tahu bahwa dirinya sedang dibuntuti. Tetapi kemudian Soekarno menemukan sebuah pencerahan. Pencerahan yang pertama itu adalah bahwa Soekarno terpaksa harus masuk ke tempat lokalisasi, tempat perempuan-perempuan itu untuk mengadakan rapat. Dan di sana bukan hanya rapat yang paling penting bagi Soekarno, tetapi Soekarno mendapatkan pencerahan kedua, yaitu ternyata di tempat rapat itu adalah tempat yang sangat aman dan sangat nyaman untuk mengadakan rapat. Karena Soekarno bisa memanfaatkan citra dirinya yang sebagai playboy pada waktu itu untuk menyembunyikan tujuan dia datang ke sana. Nah, ini sampai beberapa waktu tidak bisa diendus oleh pemerintah Belanda. Tapi kemudian Soekarno akhirnya mendapatkan pencerahan yang ketiga. Terlalu lama ada di situ, Soekarno berpikir bahwa PSK-PSK dan preman-preman yang ada di tempat lokalisasi ini bisa saja dijadikan sebagai para pejuang kemerdekaan Indonesia. Ini sesuatu yang mungkin oleh orang lain, oleh pejuang yang lain dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Seperti yang nanti ditulis oleh Ali Sastroamidjojo, sesuatu yang sangat memalukan. Tetapi bagi Soekarno tidak lagi berpikir soal hal haram pada waktu itu. Soekarno sendiri mengaku bahwa saya tidak peduli pada moralitas pada waktu itu. Saya peduli pada perjuangan kemerdekaan Indonesia dan tujuan apa yang harus dicapai. Maka ketika saya harus menggunakan tempat-tempat yang paling jahat, tempat-tempat yang paling mesum, dan orang-orang yang paling mesum itu untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia, maka dia tidak akan malu sama sekali. Tak lama setelah itu Soekarno memang merekrut para pelacur dan para preman yang ada di sana. Apa tujuannya? Yang pertama adalah si PSK-PSK itu bisa digunakan untuk mengorek informasi dari luar. Pemirsa, sama seperti yang terjadi di masa kini. Sebenarnya kalau kita mau mengetahui aib para pejabat atau aib para ekonom yang kita kenal sekarang, yang mondar-mandir di televisi sebagai seorang intelektual itu, silahkan tanya pada PSK. Biasanya mereka itu tahu. Dan para pejabat pun tahu kalau kita mau membongkar aib pejabat yang lain, kita bertanyanya pada PSK. Karena mereka itu mengetahui itu. Tetapi para pejabat itu tidak mau menggunakan PSK untuk membeberkan aib pejabat yang lain, karena dia pun melakukan hal yang sama. Jadi masing-masing kartu itu dipegang, ceritanya seperti itu. Nah, sama seperti sekarang, di masa lampau pun PSK-PSK itu menyimpan segudang informasi tentang siapa pelanggannya dan apa yang dilakukan oleh pelanggannya. Karena kadang-kadang si pelanggan-pelanggan itu curhat, berbicara tentang negara, tentang apa dan lain sebagainya, yang mengira bahwa PSK-PSK itu tidak akan membocorkan rahasia apapun. Nah, Soekarno kurang lebih akan mengeksploitasi itu. Jadi pertama, para PSK-PSK itu akan digunakan sebagai informan untuk mengorek informasi sedalam-dalamnya. Kemudian yang kedua, Soekarno akan menggunakan PSK-PSK itu untuk menghancurkan moral para pejabat-pejabat Belanda pada waktu itu. Jadi sempat ceritanya seperti ini pemirsa. Soekarno itu karena keseringan datang ke tempat pelacuran itu, intel-intel Belanda akhirnya melaporkan bahwa Soekarno memang datang ke sana. Dicuduklah Soekarno oleh polisi Belanda. Tuan Soekarno, apakah Tuan mengelak kalau Tuan tadi itu ketahuan ada di tempat pelacuran? Saya tidak akan mengelak Tuan polisi, santai saja. Apa yang Tuan lakukan di sana? Loh, kok nanya gitu, kata Soekarno.
Saya adalah seorang laki-laki, saya normal. Menurut Tuan, apa yang saya lakukan ketika saya masuk ke sana tidak usah dipertanyakan lagi, Tuan. Jujur saya, Tuan, apa yang Tuan lakukan di sana? Malah Soekarnonya marah, pura-pura marah maksudnya. Pak, jangan sok moralis lah. Bapak cowok, saya juga cowok. Kita tahu apa yang harus dilakukan cowok kalau datang ke sana. Bukan, kita tidak bertanya seperti itu. Tuan lagi apa di situ? Soekarno malah marah-marah lagi. Kenapa mengorek-ngorek masalah pribadi itu? Saya usianya di atas 16 tahun. Saya warga Hindia Belanda. Saya tahu peraturan dan perundang-undangannya. Maka saya berhak masuk untuk ke sana. Ribut. Tetapi ya akhirnya Soekarno dibebaskan karena tidak terbukti melakukan rapat-rapat yang aneh. Tapi gak lama kemudian si polisi itu lagi belanja sama istrinya kemana gitu. Tiba-tiba datang seorang pelacur. Hei Pak, ayo kita main lagi kayak minggu lalu. Bapak seru loh. Itu di depan istrinya. Akhirnya kan ribut si istrinya sama si polisi itu dan sama si istrinya. Itu adalah rencana Soekarno. Jadi Soekarno itu sering menghancurkan rumah tangga atau menghancurkan orang-orang Belanda secara privasi. Bagi Soekarno itu adalah bagian dari perjuangan kemerdekaan. Kalau kita tidak bisa melakukan perlawanan secara fisik atau secara militer pada orang-orang yang berkuasa, pejabat-pejabatnya secara moral dihancurkan, atau mentalnya, cybernya dari dalam, dari tempat yang tidak pernah diketahui, dihancurkan. Jadi ya dalam tanda kutip Soekarno dalam hal itu jahat juga. Pas zaman penjajahan Jepang, Soekarno mengerahkan atau merekrut lebih banyak lagi PSK untuk menyelamatkan gadis-gadis Indonesia. Kan pemirsa begini, kita semua sudah tahu bahwa orang-orang Jepang itu badannya kecil, syahwatnya juga kecil. Tapi aneh-aneh, lebih banyak fetisnya daripada hasrat seksualnya yang normal. Ya, dari dulu memang sudah terkenal seperti itu. Maka Soekarno juga berpikir kalau seandainya si Jepang itu datang ke Indonesia dan kemudian dia mulai menggerakkan Jugun Ianfu-nya. Jugun Ianfu itu adalah perempuan-perempuan di tanah jajahan dan kemudian dipaksa dimasukkan ke dalam kamar-kamar di pinggir pantai itu. Nah, itu harus melayani hasrat seksual para tentara-tentara Jepang yang sangat aneh-aneh itu. Nah, itu harus melayani hasrat seksual tentara-tentara Jepang yang sangat aneh-aneh itu. Dan pemirsa, kalau pemirsa baca buku-buku tentang pengakuan Jugun Ianfu betapa mengerikannya, setiap harinya dia harus melayani tentara-tentara Jepang sampai 30 orang, 50 orang setiap harinya. Dia tidak bisa beristirahat 24 jam, mereka harus melakukan itu. Dan kalau ada di antara mereka yang punya penyakit kelamin atau mereka hamil, itu akan dilempar ke laut. Makanya tempat-tempat Jugun Ianfu itu disimpannya di pinggir-pinggir laut. Itulah kekejaman orang-orang Jepang pada saat itu. Nah, Soekarno tahu atas kekejaman yang seperti itu, tetapi Soekarno tentu saja tidak dapat melakukan hal yang lebih karena beliau dijajah pada waktu itu. Nah, tetapi Soekarno kemudian mengerahkan barisan-barisan pelacurnya itu untuk meredam. Jadi dia ditawarkan kepada tentara-tentara Jepang agar dia tidak merekrut lebih banyak Jugun Ianfu. Tidak banyak membantu karena rekrutan Soekarno itu hanya mencapai 200-an perempuan, sedangkan tentara Jepang yang datang ke Indonesia itu banyak sekali. Tetapi setidaknya itu bisa mengurangi penderitaan lebih banyak perempuan-perempuan di Indonesia. Kita bisa mempertanyakan landasan moral Soekarno pada waktu itu apa, tetapi bagi saya dalam konteks ini mungkin bisa jauh lebih dimengerti. Modus Soekarno dalam mempekerjakan para PSK untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia itu tidak pupus pemirsa. Ketika Jepang pergi dari Indonesia, ketika sekutu datang kemudian Belanda membonceng, Soekarno malah menambah jumlah rekrutan PSK itu untuk bekerja pada dia. Karena apa? Tugasnya sekarang bertambah banyak. Bukan hanya sebagai informan, tetapi juga sebagai operator pasar gelap. Kita mengetahui pemirsa bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia itu membutuhkan senjata. Dan senjata itu tidak hanya bisa didapatkan dari serdadu Jepang yang menyerah, karena jumlahnya tentu saja tidak memadai. Karena itu butuh sumber lain. Dan sumber lain yang dimaksud itu adalah pasar gelap. Biasanya ngambil nyolong dari Singapura. Dan pasar gelap itu operatornya adalah para orang-orang gelap juga, para PSK, para preman, dan lain sebagainya. Dan entah bagaimana Belanda pada waktu itu sudah mengantisipasi ini. Belanda memang mengirimkan banyak sekali tentaranya ke Indonesia, tetapi tentara-tentara itu dibekali oleh doktrin dan video-video tentang betapa buruknya penyakit kelamin atau sipilis. Sehingga ketika tentara Belanda itu datang ke Indonesia, itu yang memiliki hasrat seksual yang sangat tinggi, tentu saja mereka
jarang sekali untuk menggunakan jasa para PSK, sehingga dengan demikian informasi yang terkumpul pun tidak menjadi terlalu banyak. Kebanyakan orang-orang Belanda pada waktu itu ya tetap pengen melakukan hal seperti itu, namanya juga cowok, tetap pengen melakukan hubungan semacam itu, tetapi karena tidak boleh terhadap PSK, maka mereka lebih memilih pada babu atau pelayan warga pribumi di Indonesia pada waktu itu, atau gadis-gadis. Jadi ada markas Belanda. Markas Belanda itu ada di Indonesia dan karenanya dikelilingi oleh pemukiman pribumi Indonesia. Nah, tentara-tentara Belanda itu kalau tidak lagi bertugas itu kelayapan ke kampung-kampung 1 km, 2 km, masuk gang dan lain sebagainya untuk nyari cewek-cewek untuk dipacarin. Ribuan perempuan Indonesia yang dipacarin sampai hamil pada waktu itu, dan itu benar ada yang dinikahi, ada yang dilepaskan, ada yang ditembak mati. Saking banyaknya kita bisa mengenal para atlet bola Belanda, misalkan seperti Robin van Persie atau pemain UFC yang hitam ala Steel of Frame yang ngaku juga punya darah Indonesia. Itu banyak sekali orang-orang Belanda yang mengaku punya darah Indonesia karena pada masa penjajahan itu banyak di antara mereka yang memacari bahkan menghamili perempuan-perempuan pribumi. Kemudian untuk tentara-tentara yang cukup bermoral biasanya bawa si istrinya itu ke Belanda, atau mereka tetap di sini berapa lama kemudian pindah ke Belanda dan lain sebagainya. Banyak cerita-cerita semacam itu. Nah, karena itu maka upaya untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui jasa PSK ini agak surut di masa ini, sampai akhirnya muncullah seorang Maijen Mustopo. Jadi ceritanya begini pemirsa, waktu perundingan Renville itu menghasilkan sebuah keputusan bahwa seluruh area Jawa Barat dan beberapa wilayah-wilayah di Sumatera itu harus dikosongkan untuk pemerintahan kolonial Belanda, karena itu sudah menjadi milik Belanda. Nah, pejuang-pejuang itu otomatis harus pindah ke wilayah yang lain. Dalam hal ini penduduk Jawa Barat harus dipindahkan ke Jawa Tengah dan ke ibu kota Yogyakarta. Ibu kota Yogyakarta pada waktu itu menjadi sempit, menjadi pengap, menjadi kumuh, menjadi terlalu banyak orang yang mengungsi di sana. Akhirnya terlalu banyak kriminalitas, akhirnya terlalu banyak pelacuran, akhirnya terlalu banyak yang dan lain sebagainya. Yang ini kemudian dikeluhkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 kepada Maijen Mustopo yang barusan ini. Nah, Maijen Mustopo berpikir waktu dia masih sekolah di zaman Jepang, dia itu bikin karya ilmiah, judulnya itu adalah Melumuri Bambu Runcing dengan Eek Kuda. Yang ini kemudian disambut baik oleh pemerintahan Jepang dan menjadikan dia sebagai lulusan terbaik di masa pendudukan Jepang pada waktu itu. Kemudian dia berpikir kalau kita bisa melumuri bambu runcing dengan eek kuda, dengan tujuan siapapun yang ditusuk itu bukan hanya akan sakit tetapi juga akan teracuni oleh itu, maka kita juga akan bisa menggunakan senjata biologis yang lain. Yaitu di Yogyakarta pada waktu itu meningkat pesat kejahatan dan prostitusi. Maka para penjahat itu kemudian direkrut sebagai tentara Indonesia. PSK-nya direkrut kemudian diberi nama BWP, Barisan Wanita Pelacur. Dan si laki-laki yang jambret, yang jadi copet dan lain sebagainya itu masuk ke dalam barisan yang namanya Barisan Maling. Apa faedahnya? Nah, ini kita lihat dulu. Yang Barisan Maling ini digunakan untuk maling, untuk melakukan kerusakan-kerusakan dan pencurian dan perampokan dan apapun yang bisa merusak tentara-tentara Belanda dan sipil-sipil Belanda di Indonesia. Dan ini meresahkan Belanda. Kita tidak memiliki data statistik tentang berapa kerugian orang Belanda, sipil dan militer terkait aksi-aksi ini, tetapi catatan Belanda menyebutkan bahwa ini adalah salah satu kegiatan yang sangat meresahkan. Bahwa orang-orang Belanda kok tiba-tiba banyak yang nyopet, dokumen-dokumen rahasia kok jadi hilang, ada informasi-informasi kok kemudian bocor. Setiap saya menggerebek barisan pejuang kemerdekaan Indonesia kok udah kosong, ternyata informasinya juga jebol. Nah, ini adalah upaya dari para pencopet yang bersama mereka menguping, yang mereka bisa merampok ke dalam rumah, mendengar apa yang terjadi sambil bawa TV-nya dan lain sebagainya. Dan barisan maling ini dan barisan maling yang satunya lagi, yang PSK itu, sama seperti yang dulu diupayakan oleh Soekarno. Mereka digunakan untuk mencari informasi, untuk mengeruk informasi dari para pelanggannya. Begitu, sekalian untuk menyebarkan penyakit. Inilah yang disebut sebagai senjata biologis berjalan. Yang sayangnya, untuk barisan yang terakhir ini terpaksa harus dibubarkan. Hanya dalam waktu tempo 1 tahun, karena justru malah menjebak
para pejuang kemerdekaan Indonesia sendiri. Nah, ini sayangnya pemirsa. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini orang-orang Belanda ketika datang ke Indonesia itu didoktrin untuk tidak melakukan persenggamaan dengan para PSK itu. Mereka lebih memilih untuk memacari orang-orang pribumi di Indonesia yang lebih bersih. Nah, ini tidak diketahui atau tidak diantisipasi sehingga PSK-PSK itu malah dipakai oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia yang tidak tahu bahwa itu adalah upaya untuk menyebarkan penyakit. Kan ini itu barisan perempuan ini namanya barisan teratai pemirsa, disebutnya oleh mereka itu. Teratai itu bukan teratai beneran tetapi tentara rahasia tertinggi. Jadi tentara rahasia tertinggi sedemikian rahasia sampai tidak banyak pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia yang tahu operasi ini. Maka pejuang-pejuang Indonesia yang gatel, yang kurang makan, yang stres dan lain sebagainya itu menggunakan jasa mereka dan akhirnya kena penyakit. Ribuan tentara Indonesia kena penyakit sipilis gara-gara senjata makan tuan yang diupayakan oleh Maijen Mustopo. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi pemirsa, bahwa pemirsa sah-sah saja dan sangat boleh saja untuk mempertanyakan landasan moral dari para pejuang kemerdekaan Indonesia yang melakukan cara seperti ini. Dan ini pun tentu saja akan membuat malu para guru sejarah ketika harus menyampaikan di sekolah. Tapi di episode ini bahwa perjuangan Indonesia itu bukan hanya klaim satu atau dua pihak saja, tapi bahkan orang-orang yang tidak kita duga atau musuh sekalipun itu ternyata banyak memberikan kontribusi positif terhadap kemerdekaan. Begitupun di episode ini saya sampaikan bahwa kemerdekaan itu tidak hanya bisa diceritakan dengan cerita-cerita yang herois tentang betapa api perjuangan dan api semangat atas kemerdekaan Indonesia itu berkobar-kobar luar biasa, tetapi kita juga bisa melihat bahwa revolusi kemerdekaan Indonesia itu penuh dengan lendir maksiat yang berbau amis. Mohon maaf, terima kasih karena sudah menyimak. Saya Oli Production. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.